Pulau Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Gumi Lombok ini sangat terkenal juga dengan kekokohan Gunung Rinjani. Secara mistis dan keyakinannya, banyak yang menyebut Rinjani adalah gunung yang sakral dan menjadi tempat berkumpulnya para wali Allah. Kendati Lombok merupakan pulau yang tidak terlalu besar, namun banyak ulama yang dikenal kemampuan agamanya sangat mumpuni. Di Sakra pada zaman dahulu pernah berdiri kerajaan yang dibangun oleh keturunan Raja Pejanggik yang pernah mengungsi ke Jerewe di Pulau Sumbawa. Ketika anak agung melihat perkembangan kekuasaan Arya Banjar Getas, Raja Bali itu menjadi khawatir. Ia ingin mengadu domba para penguasa Islam di Lombok. Tujuannya tidak ada lain, hanyalah untuk melumpuhkan kekuatan Islam terutama di Pulau Lombok. Dari cerita orang-orang tua yang dapat dipercaya, bahwa Raja Sakre pada waktu itu mempunyai seorang putra yang beliau berikan nama Raden Mirayang. Menurut Raja, bahwa anak ini akan menjadi pemimpin agama. Seseorang yang akan dipersiapkan menjadi pemimpin di hari tuanya haruslah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Dia jangan dimanjakan dengan kemewahan. Tetangga di sebelah istana raja adalah orang-orang yang sangat taat pada agama. Seorang tetangga yang sangat solih, anaknya meninggal dunia yang umurnya sebaya dengan Raden Mirayang. Anak itu meninggal dunia dalam ayunannya, tidak diketahui oleh orang tuanya. Diam-diam anak yang meninggal itu diambil dan diganti dengan Raden Mirayang. Anak itu dikuburkan sebagaimana yang biasa dilakukan pada orang meninggal dunia. Tetangga raja tidak curiga bahwa anaknya sudah ditukar. Ia tetap yakin bahwa anak yang ada dalam ayunan itu adalah anak kandungnya. Anak itu dia besarkan, dan ternyata ia menjadi anak yang sangat soleh. Setelah ia dewasa, ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ajaran Islam. Sehingga di kemudian hari anak tersebut benar-benar menjadi tokoh karismatik dan seorang pejuang agama dan negara yang dikenal oleh masyarakat sebagai Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu Ilang Sabil, yang oleh para sejarawan lokal maupun Belanda dianggap sebagai tokoh paling karismatik sepanjang sejarah perjuangan rakyat Lombok, pemersatu masyarakat khususnya umat Islam, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, sebagai pejuang dalam perang melawan kekuasaan penjajahan Hindu Bali di Lombok. Dengan karisma beliau yang luar biasa, saat itu menjadi modal utama dalam mempersatukan semua kalangan yang ada di Lombok yang terkenal sangat sulit untuk diwujudkan dan kemudian membawa mereka kepada satu tujuan, yaitu perjuangan suci. Keretakan-keretakan hubungan masyarakat Lombok yang ada tersebut tidak lepas dari keterbelakangan dan adanya perasaan yang selalu ingin menang sendiri di antara mereka. Tentang keadaan ini dapat diketahui dari Babat Lombok, Babat Selaparang, Babat Sakra Karangasem, dan beberapa laporan dari pemerintah Belanda, antara lain tentang karisma beliau yang luar biasa itu dapat diketahui dari sebuah laporan pemerintah Belanda yang menjelaskan sebagai berikut. Di tanah Lombok, Haji Muhammad Ali menebarkan benih torikotnya, yang menurut catatan Belanda disebut dengan Sekte Nakasabandrija. Orang-orang berdatangan kepada Muhammad Ali di Sakra, minta dibaiat masuk torikotnya. Kaum bangsawan dan juga rakyat jelata menganggap suatu keberuntungan apabila diperboleh bergabung dalam barisan para murid yang melakukan ziarah ke tempat kediaman sang guru suci Tuan Guru Haji Ali Batu. Tentang keterbelakangan pemikiran yang membuat orang Sasak saat itu selalu terpecah belah pada khususnya dapat diketahui dari Babat Selaparang, Babat Sakra Karangasem. Terkisahkan sekarang di Bali sudah siap lengkap perbekalan dan senjata, para gusti diperintahkan untuk mencari kapal layar tempat bekal mesin dan peluru. Ada bantuan dari Tabanan, Buleleng, dan Mangwi juga ikut membantu. Begitulah ceritnya persiapan itu sangat baik. Kata musyawarah itu, Raja Sasak itu semuanya bodoh. Babat Selaparang Bait 451. Mule meno kelampan Sasak, ndarak pada mele ngasorin, mele mesak-mesa. Kewastuan pada cerengeh,
marak beberas pesiak tetolang, ndarak padelikat mudi, babad sakre Karangasem. Tentang kepahlawanan beliau dan cita-cita perjuangannya yang suci dapat disimak dalam laporan Van der Kraan 1980 yang mengutip pokok-pokok pembahasan Neep en Asbak Bruse pada tahun 1897 dan dalam Babad Lombok II. Pada tahun 1890, satu orang Muslim dari suku Sasak di Lombok melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Raja Bali Anak Agung Ngurah Karangasem. Ini bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi memeang yang paling dahsyat. Berbeda dengan sebelumnya, maka pemberontakan kali ini tidak dapat dipadamkan. Pemberontakan ini telah menyebabkan berakhirnya setengah abad kekuasaan Bali di Lombok dan mengundang campur tangan Belanda, Van der Kraan. Sedangkan dalam Babad Lombok II dilukiskan tentang tujuan perjuangan suci itu sebagai berikut. Mun kesukak Allah luih, teberiuk ngiring Tuan Guru, turut perang sabil andang bat, mun te pade menang lemak, ite pade, ndek teburing tepengisik, rakse, dese, dasan te irik, petin kebon bangket tekawih didik anak jari, gan payas gumi selaprang sesenik. Secara terperinci tentang sejarah kepahlawanan beliau ini dapat dibaca dalam Babad Sakre Karangasem. Babad ini belum lama berselang diterbitkan oleh Yayasan Kertaraharja di Sakra berupa stensilan dengan catatan-catatan singkat oleh Lalu Jelenge. Adapun khusus tentang sejarah perjalanan keguruan beliau dalam Thoriqoh Tasawuf, maka dapat disimak dari kisah yang dituturkan oleh Bapak Guru Abdus Somad Habibullah sebagai berikut. Sejarah keguruan Tuan Guru Ali Batu berawal dari mimpi, di mana beliau dalam mimpi itu bertemu dengan Bahauddin Al-Naqsyabandi, atau dalam dialek penyebutan masyarakat Sasak, dikenal dengan nama Syekh Baidin, yang memerintahkannya untuk melakukan suatu pelayaran ke Mekah dengan membawa perbekalan berupa 160 biji paku, sebuah palu, dan sebuah sabuk saje sepanjang 40 depa. Sampai pada mimpi yang ketiga, beliau belum juga melaksanakan perintah mimpi itu. Hingga akhirnya, pada mimpi yang keempat, beliau baru berlayar dengan ditemani oleh seorang sahabatnya, yaitu Guru Adam dari desa Aik Mual Praya. Dalam perjalanannya, beliau menghadapi berbagai rintangan yang menyebabkan perahunya pecah. Guru Adam dengan susah payah menyelamatkan diri dan akhirnya terdampar di desa Pengantap Sekotong, sedangkan beliau juga berhasil menyelamatkan diri karena menemukan pohon pauk jenggi yang tumbuh di tengah lautan. Kemudian teringat dengan bekal yang ada, beliau pun mulai memanjat dengan menggunakan paku yang dibawanya hingga menghabiskan 100 biji paku. Beliau berlindung di atas pohon itu. Kemudian datanglah pertolongan Allah. Seekor burung besar datang menjemput beliau. Beliau menaiki badan burung yang besar itu dan dibawa terbang jauh ke daratan. Kita tidak tahu apakah yang datang menolong dalam bentuk burung besar itu adalah malaikat, karena burung itu langsung menghilang setelah menurunkan beliau di tempat yang sunyi. Kemudian datanglah sejenis binatang. Binatang itu segera lari ketika melihat binatang lain yang lebih kuat datang menghampirinya. Demikian seterusnya, datang lagi binatang yang lebih seram dari itu, sehingga binatang yang duluan itu lari pula. Yang terakhir datang adalah hewan yang disebut rupak. Konon binatang rupak ini sangat ditakuti oleh semua jenis binatang yang lain. Rupak ini mau menyerangnya, tetapi beliau bisa menghindar dengan tangkas. Terakhir beliau ingat golok yang beliau bawa. Beliau menghunus golok, dan dengan sigap beliau tancapkan pada leher rupak yang menyerang beliau. Binatang itu menggelepar berlumuran darah. Hewan galak itu mati sudah menemui ajal. Kemudian beliau menguliti binatang itu dan membawa kulitnya meninggalkan tempat itu. Sejak beliau membawa kulit binatang itu, maka tak ada lagi binatang buas yang berani mengganggu beliau. Di perjalanan selanjutnya, beliau melewati sungai Nil. Terdapat tempat di sungai itu
yang airnya dapat mengubah segala benda yang jatuh di dalamnya menjadi membatu, keras bagaikan batu. Hal tersebut beliau menjadi takut dan ragu untuk menyeberang. Beliau tidak berputus asa, segera diambilnya debu untuk bertayamum dan kemudian melaksanakan sholat sunat. Usai sholat beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diberi pertolongan dari kesulitan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan menurunkan hujan badai dahsyat yang menyebabkan sebatang pohon besar tumbang dengan posisi melintang seperti sebuah titian di atas sungai itu. Dengan hati-hati beliau berjalan di atas pohon yang tumbang itu dan berhasil melewati sungai tersebut. Namun, karena rasa penasaran dengan apa yang dilihatnya, beliau mencoba untuk membuktikan dengan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam sungai. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jari beliau segera berubah membatu, menjadi keras bagaikan batu, dan oleh karena jari yang telah membatu inilah akhirnya gelar Muhammad Ali. Batu dinisbahkan kepadanya. Singkat cerita, sampailah beliau di sebuah desa di negeri Mesir dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakatnya. Oleh masyarakat setempat, beliau kemudian diajak ke istana raja. Sampai di istana, raja tertarik dengan kulit binatang yang dibawanya, maka dibelinya kulit binatang itu seharga dengan 4 kantung uang dengan maksud untuk dijadikan jimat. Beliau tidak menyadari bahwa negeri yang beliau anggap asing itu adalah negeri Mesir yang terkenal dengan ulama besarnya. Di kampung itu beliau ditanya, tetapi beliau tidak mengerti bahasa orang. Beliau hanya menjawab dengan 2 kata, yaitu tempat asalnya Sasak dan tempat tujuannya Makkah. Penduduk kampung itu lama-lama bisa menerka bahwa asal beliau Sasak dan tujuan beliau adalah Makkah. Beliau berbicara hanya dengan bahasa isyarat saja. Oleh pemerintah Mesir beliau sangat dihormati dan dikasihani karena tujuan suci beliau untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Segala kebutuhan hidup beliau dari pakaian sampai dengan bekal diberikan oleh pemerintah. Di desa itu, beliau menginap di rumah seorang penghulu agama yang menceritakan kepadanya bahwa syekh yang selama ini beliau cari itu pada tiap 3 tahun sekali datang berkunjung ke desa tersebut dengan rupa yang berbeda-beda. Dan itulah sebabnya mengapa ketika beliau datang ke desa itu disambut dan diarak ke istana raja. Hal itu tidak lain karena beliau dianggap sang syekh tersebut. Penghulu itu juga menambahkan bahwasanya syekh tersebut kini sedang melakukan suluk di Jabal Asir, Gunung Asir, yang terletak di negeri Yaman. Setelah mendengar cerita itu, Tuan Guru Muhammad Ali Batu mohon agar diantarkan ke tempat tersebut. Penghulu itu menjawab bahwa ia tidak berani pergi ke tempat di mana syekh berkhalwat. Kemudian Muhammad Ali berkata, "Bila Anda tidak berani ke tempat itu, maka cukuplah Anda tunjukkan di mana arah menuju tempat itu." Oleh penghulu itu, permintaan beliau dikabulkan. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Ketika mereka telah dekat, penghulu itu kemudian menunjukkan tempat yang oleh Tuan Guru Ali merupakan tempat yang tidak asing lagi baginya, disebabkan beliau beberapa kali melihatnya di dalam mimpi. Dan sebagai tanda terima kasihnya atas pertolongan penghulu yang telah menunjukkan tempat itu, beliau menghadiahkan kepadanya seluruh uang yang 4 kantung tanpa tersisa sedikit pun. Ini merupakan i'tibar, contoh bahwa ilmu hakikat adalah ilmu yang tidak ternilai dan juga tidak bisa ditukar atau dibandingkan dengan harta berapapun banyaknya, walau hanya sekedar ditunjuki tempat menuntutnya saja, apalagi sampai dapat menerimanya. Ibrah ini hendak menjadi renungan bagi setiap jamaah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena tidak semua orang mampu berpikir akan tingginya ilmu ini dan juga tidak semua orang sanggup menghargainya sebagaimana Tuan Guru Ali Batu telah menghargainya. Setelah itu beliau pun bertemu dengan Syekh Baidin dan langsung mengucapkan salam kepadanya. Namun beliau sangat terkejut sesampai di hadapan Syekh Baidin. Beliau bukannya mendapat sambutan sebagaimana yang diharapkan, malah sebaliknya dapat makian. Syekh Baidin bertanya, "Siapa yang menyuruhmu ke sini menemui saya?" Tuan Guru Ali Batu menjawab, "Anda wahai Syekh." Kemudian setelah itu, oleh Syekh Baidin beliau dipersilahkan untuk segera memasuki ruang suluk tempat khalwat. Ketika berada dalam pertapaan itulah ubun-ubun beliau diusap oleh Syekh Baidin, hingga menyebabkan beliau berteriak dan merasa ketakutan yang luar biasa, karena diperlihatkan kepadanya keadaan siksa neraka yang konon saat itu sesaat terasa seperti 70 tahun lamanya. Kejadian saat itu telah meninggalkan bekas yang sangat mendalam hingga menyebabkan beliau menyerahkan hidup dan matinya kepada Syekh Baidin untuk mendapatkan bimbingan. Oleh Syekh Baidin, beliau kemudian diperintahkan untuk masuk kembali ke tempat khalwatnya yang kemudain ditutup dengan batu, dan di tempat itulah beliau tinggal selama 3 tahun. Sementara beliau berada di tempat khalwatnya tersebut, di Lombok sahabat beliau Guru Adam kembali melakukan pencarian dengan tujuan agar dapat menemukan beliau hidup atau mati. Namun usaha pencarian itu hasilnya tetap nihil. Untuk kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Setelah berada selama 3 tahun di dalam batu tersebut, tiba-tiba saja tatkala bangun beliau telah mendapatkan dirinya berada di rumahnya di desa Sakra. Keadaan ini bukan hanya mengejutkan dirinya, namun juga bagi keluarga dan seluruh masyarakat desa saat itu, yang secara spontan membunyikan kentongan tanda bahaya karena mendengar istri Tuan Guru Ali Batu berteriak-teriak terkejut, bahkan ketakutan tatkala tiba-tiba melihat seorang lelaki tidur di dalam rumahnya. Hal tersebut dapat dipahami, sebab sebelumnya beliau dianggap sudah meninggal dunia waktu perjalanan perginya, ketika terdengar kabar perahu yang ditumpanginya pecah, dan terlebih lagi usaha pencarian yang dilakukan oleh Guru Adam tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan pun kembali tenang setelah beliau menjelaskan kepada masyarakat semua peristiwa yang dialaminya, hingga akhirnya kembali ke desa Sakra. Selang beberapa waktu di Sakra, tiba-tiba beliau mendapatkan sepucuk surat dari Syekh Baidin, memerintahkannya agar kembali berlayar ke negeri Mekah, dengan pesan apabila telah mendekati pelabuhan Jeddah nanti pada hari Jumat tengah hari, kira-kira pukul 12 siang, untuk segera masuk ke sebuah masjid-masjid yang terletak di tengah lautan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian beliau berangkat dan sampai di tempat itu pada waktu yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat. Ketika beliau memasuki masjid, nampak suasana sepi tanpa seorang pun berada di dalam. Namun keadaan tiba-tiba berubah. Dalam waktu sekejap, entah dari mana asalnya jamaah yang terdiri dari para waliullah telah memenuhi ruang masjid. Kemudian setelah khutbah Jumat, Syekh Baidin datang untuk mengimami sholat Jumat, dan Tuan Guru Muhammad Ali berdiri tepat di belakangnya. Usai sholat, para waliullah secara perlahan kembali menghilang, dan keadaan pun kembali kecuali beliau dan Syekh Baidin. Karena khawatir Syekh Baidin juga akan meninggalkan tempat itu, segera beliau ikatkan jarinya ke surban Syekh Baidin. Hingga ketika sang Syekh hendak meninggalkan tempat itu, beliau merasa ada yang menarik surbannya. Syekh Baidin pun tahu kalau Tuan Guru Muhammad Ali ada berada di belakangnya, dan dengan segera kemudian beliau memanggil kembali jamaah sholat Jumat para waliullah untuk berkumpul, serta mengumumkan bahwa Tuan Guru Muhammad Ali adalah tempat menutup segala pengajian. Dan di masjid inilah Tuan Guru Muhammad Ali Batu pertama kalinya menerima tawajuh sekaligus mandat dari Syekh Baidin sebagai guru ilmu hakikat. Singkat cerita,
Setelah itu, beliau berhaji dan kemudian beliau kembali ke Lombok untuk memberi pengajian kepada masyarakat di Pulau Lombok, menegakkan kebenaran, memimpin mereka untuk mencapai kemerdekaan dari tangan penjajahan Hindu Bali, sebagaimana telah dikisahkan. Dengan demikian, maka hubungan antara Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu dengan Syekh Bahauddin Naqsyabandi bukanlah hubungan keguruan yang bersifat barzakhi atau uwaisi, karena pertemuan tersebut bukan dalam wujud ruhani ataupun dalam mimpi, namun pertemuan langsung secara zohir nyata, walaupun sebagaimana telah dikisahkan bahwa jarak kehidupan di antara keduanya adalah sekitar 500 tahun. Syekh Bahauddin wafat pada tahun 1389 Masehi dan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu pada tahun 1891 Masehi. Dan jalur keguruan seperti ini sangat sering terjadi dalam sejarah para sufi. Adapun jalur seperti di atas dalam sejarah keguruan para sufi pernah terjadi pada Syekh Abdul Karim Al-Jilli dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana beliau kisahkan dalam kisahnya Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifati Awakhiri wal Awalihi, menjelaskan, suatu ketika saya pernah bertemu dengan dia dalam bentuk persis seperti Syekh saya Syarafuddin Ismail Al-Jabarti, tetapi saya tidak mengetahui bahwa dia itu sebenarnya adalah Nabi Muhammad, karena setahu saya bahwa dia itu adalah Syekh. Ini adalah suatu penglihatan yang saya dapati di Zabit Yaman pada tahun 1393 Masehi. Maka hakikatnya yang ada dalam peristiwa itu adalah bahwa Nabi Muhammad mempunyai kekuatan menampilkan diri dalam setiap bentuk. Waktu di Makkah, beliau bertemu dengan para mukimiin yang berasal dari Lombok. Dan beliau sangat kagum karena di antara sekian banyak ulama yang mengajar di Masjidil Haram, ada putra Lombok dari Kelayu Lombok Timur. Satu-satunya orang alim besar yang menjadi imam besar di Al-Masjidil Haram dan mengajar di masjid yang mulia itu. Itulah Tuan Guru Haji Umar yang terkenal sangat luas ilmunya dan pengajiannya dihadiri oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Kepada Tuan Guru Umar beliau belajar dengan tekun. Dengan demikian, maka beliau selalu mendapat kemudahan sebagai imbalan segala kesulitan dan bahaya yang pernah mengancam keselamatan beliau sewaktu menuju Tanah Suci. Memang Allah Maha Pengasih dan Maha Adil. Segala kesulitan yang pernah Dia berikan kepada hambanya, dan hamba itu sabar menerimanya, selalu berserah diri kepadanya, maka Dia memberikan segala kemudahan dan kebahagiaan sebagai imbalannya. Sebelum pemberontakan rakyat Sasak terhadap pasukan Raja Mataram, berbulan-bulan tentara Mataram mengepung Praya untuk dikuasai, tetapi selalu gagal karena selalu dapat dihalau. Jiwa patriot dan kepahlawanan para pemimpin Sasak itu telah mengobarkan semangat juang anak bangsa, membentuk gelombang kekuatan di segala front, sehingga akhirnya kerajaan Mataram hanya bersifat defensif, bertahan di sekitar Mataram, Cakra, dan Ampenan saja. Beberapa orang mujahidin syahid mengorbankan jiwa raganya untuk agama dan bangsanya yang dicintai. Di sanalah syahidnya Denek Laki Ismail. Beliau syahid setelah berhasil membunuh beberapa orang musuh dalam amukan yang menggetarkan hati musuh. Memang dari sebelum berangkat ke medan tempur, beliau sudah ikrar mengatakan, "Saya ingin syahid membela agama." Setelah orang banyak tahu bahwa musuh tidak berhasil merebut Praya, maka orang yang bersembunyi ke hutan dan ke desa pulang kembali ke kota Praya. Mad Karangasem mengumpulkan para pimpinan dari pengikutnya, termasuk di sana para pengkhianat agama. Dia mengancam bahwa nanti kalau Praya sudah dapat dihancurkan, maka semua haji, semua guru-guru agama, dan pemuka masyarakat yang tidak setia pada Raja Mataram akan dimusnahkan. Orang Praya yang masih tersisa akan dibuang ke Bali, akan disebarkan di lereng gunung dan di hutan. Ancaman itu ternyata bukan sekedar gertak, tetapi serius. Mami Ardite, seorang keluarga guru Bangkol, Mami Wirate,
yang dikenal dengan nama Jeroburu, yaitu keluarga Mami Ginawang dari Batu Kliang bersama dengan putranya dan 11 orang pengiring dibawa ke Cakra, kemudian dihabiskan. Pembesar Kopang juga akan diperlakukan sama oleh Raja Mataram itu. Mami Mustiaji dan adiknya Mami Mustiasih bersama 2 orang pengiringnya, yaitu Haji Husain dan Jero Ginawang, dipanggil ke Cakra untuk menyetor nyawa. Tetapi beliau-beliau semua curiga akan niat jahat Raja Bali itu. Beliau segera meloloskan diri pulang ke Kopang. Tuan Guru Haji Alibatu dari Sakra juga akan dihabiskan. Tetapi beliau juga cepat menyelamatkan diri pulang ke Sakra. Mami Nursasi Sakra yang diperintah untuk membawa meriam ke Puyung untuk menggempur Peraya, segera berbalik karena mendapat berita bahwa pemimpin Sasak banyak yang dilenyapkan oleh Raja Bali itu. Para pemimpin Sasak kini sadar beliau-beliau itu menyerukan persatuan untuk serentak menggempur Raja Mataram. Para pengkhianat agama pun semakin memperkuat barisannya untuk membantu Raja Bali itu. Para pemimpin Sasak itu mengadakan pertemuan di Kopang. Dalam pertemuan itu, diputuskan bahwa yang akan mengatur kekuatan Sasak diserahkan kepada 7 orang, yaitu 1. Mami Mustiaji Kopang 2, Guru Bangkol Praya 3, Mami Ginawang Batu Kliang 4, Raden Ratmawe Rarang 5, Mami Nursasih Sakre 6, Raden Melaya Kusuma Masbage, dan Raden Wiranom Pringgabaye. Panglima perang disepakati oleh para pemimpin diserahkan kepada Tuan Guru Haji Alibatu Sakra. Sebagai langkah awal pelaksanaan jihad sabilillah ini adalah dengan melakukan pemutihan di tiap desa dari para perbekel dan punggawa Bali yang ada di setiap desa. Pelakunya adalah orang-orang desa yang bersangkutan. Maka semua orang Bali yang ada di tiap desa dibunuh. Yang berhasil melarikan diri segera pulang ke Cakra, Mataram atau daerah sekitarnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan November 1891 diadakan serangan umum pada kedudukan Bali yang kuat di Puyung dan Pringgarata. Kekuatan orang Bali dengan sekutu-sekutunya dapat dipatahkan sehingga mereka lari pulang ke Cakre, Mataram dan sekitarnya. Raja Mataram mendatangkan bantuan dari Bali sebanyak 1.200 orang dipimpin oleh Gusti Jelantik Putra Raja Karangasem Bali. Pasukan ini mengadakan serangan balasan ke Batu Kliang dan Kopang yang dianggap sebagai markas kekuatan Sasak dipusatkan. Dalam pertempuran yang terjadi di Kopang, syahid Mami Mustiasih sebagai perisai agama. Dengan kejamnya musuh memotong leher beliau. Kepala beliau digantung pada pohon beringin di Kutraje, Lombok Timur dengan tujuan untuk menggertak orang Sasak agar kecut tidak berani melawan. Tetapi kenyataannya, pasukan Islam semakin bersemangat untuk syahid membela agama. Denne Ismail telah mendahului syahid di Peraya dalam pertempuran pertama. Cita-cita beliau tercapai. Beliau syahid sebagai perisai agama, bunga bangsa, dan dimakamkan di sebelah utara kampung Perbawa Peraya. Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Perbawe pernah bercerita bahwa setiap malam Kamis dan Jumat di makam itu dulu selalu memancar cahaya terang benderang. Peraya dikepung sampai beberapa hari, tetapi tidak berhasil dikuasai oleh Mataram. Anak Agung membuat Puyung menjadi markasnya. Dari situ Peraya digempur setiap hari. Meskipun Masjid Jami Peraya dikawal oleh 7 orang, tetapi orang-orang Bali dengan sekutunya tidak berani mendekatinya. Pedanda mereka yang dianggap sakti telah dipecundangi oleh Guru Bangkol. Anak Agung Made yang sombong mendapat teguran dari ayahnya yang dikenal sangat bijaksana, Anak Agung Lingsir. Made yang congkak itu disuruh mundur oleh ayahnya, akan diganti oleh ayahnya. Tetapi dia nekat, tidak mau taat pada perintah ayahnya. Malah dia makin sesumbar, harus mendapat tengkorak Guru Bangkol yang sangat dia benci, karena telah menewaskan pedandanya. Made sombong itu mengadakan pertemuan di Puyung. Di sana ia mengancam lagi bahwa semua haji dan tokoh agama akan dibuang ke Bali. Dia kira ancamannya itu akan menakutkan orang Sasak. Sebaliknya orang Sasak semakin bersemangat. Sebagai bukti, desa-desa yang mulanya setia kepadanya
kini berbalik menjadi musuhnya. Para pemimpin Sasak mengadakan musyawarah lagi di Kopang. Dalam musyawarah itu, diputuskan antara lain akan memperluas daerah sasaran serangan dengan maksud untuk membuat musuh kalang kabut. Pasukan jihad yang dari Masbagi, Rarang, dan Kopang diserahi tugas untuk menggempur Pringgerata. Dalam serangan itu, Pringgerata dapat dikuasai. Made yang sombong segera memimpin pasukannya untuk membantu Pringgerata. Pertempuran sengit terjadi di Sintung. Made yang diusung dengan joli kehormatan oleh anak buahnya diserbu oleh pasukan Haji Abbas Kopang. Made dengan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan joli dan pecanangannya. Mereka menyelamatkan diri ke Narmada. Kalau saja Made tidak segera lari terbirit-birit, dengan pasukannya akan habis dibabat oleh pasukan Sasak yang sudah sangat benci dengan perlakuan Made yang serakah itu. Joli dan pecanangannya diambil dan dibawa ke Kopang sebagai bukti kemenangan Sasak dalam pertempuran itu. Pasukan Sakra ditugaskan untuk mempertahankan Praya. Puyung segera dikuasai setelah orang-orang Bali bersama sekutunya menyingkir. Penyerbuan dilanjutkan ke Paku Keling terus ke Kediri, tetapi sayang, penyerbuan baru sampai di Paku Keling, Panglima Perang Tuan Guru Haji Ali Batu diberondong dengan tembakan peluru emas. Beliau terluka. Kuda beliau seakan-akan mengerti bahwa tuannya sudah tiada. Kuda itu melarikan jasad syahid itu pulang ke Sakra. Layon beliau disambut oleh keluarga dengan rasa haru yang tak terhingga, lalu dimakamkan. Penyerbuan dilanjutkan oleh para mujahidiin. Paku Keling jatuh ke tangan pasukan Sasak Islam. Induk pasukan berusaha menjebol benteng Kediri, sementara pasukan yang lain sudah sampai di Sekar Bela. Pertempuran sangat seru. Inilah perang yang dalam Babad Lombok disebut Siat Paku Keling. Sejak waktu itu petugas-petugas Bali yang ditaruh di desa-desa sebagai perbekal, sebagai sedahan dan lain segera dibabat habis atau mereka melarikan diri ke Cakra. Dengan kekalahannya seperti itu, Mataram bersifat defensif, tidak lagi menyerang ke desa-desa. Karena sudah merasakan bagaimana susahnya mengalahkan masyarakat Sasak yang sudah bersatu. Mereka sudah kuat, menggempur mereka berarti menyetor nyawa sebelum waktunya. Sementara waktu kedua belah pihak seakan mau bernafas dulu. Dari pihak Sasak jelas kekurangan sandang pangan karena tak pernah sempat bertani dan berusaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari pihak Mataram kekeringan kas, tak ada pajak yang masuk. Tidak ada yang mengurus pajak karena mereka mau menyelamatkan nyawa saja dari amukan umat Islam yang sudah bosan diperlakukan biadab oleh penguasa kejam. Dalam keadaan demikian, para pembesar-pembesar Sasak bermusyawarah untuk meminta bantuan Belanda di Singaraja. Beliau akan mengajukan surat permohonan bantuan senjata kepada Belanda. Dalam musyawarah itu, Guru Bangkol menyarankan supaya niat diurungkan saja karena tidak akan membawa kebaikan bagi Islam. Meminta bantuan orang kafir untuk mengusir orang yang tidak Islam. Tidak Islam sama dengan kafir, tetapi karena peserta rapat lebih banyak yang setuju, maka surat permintaan itu dibuat juga. Dalam surat itu diuraikan secara rinci bagaimana kekejaman anak agung terhadap masyarakat Sasak sehingga menimbulkan keberanian rakyat Sasak melawan pemerintah yang zalim. Tuan Guru Haji Ali Batu berjuang untuk agama dengan segala kemampuan yang ada demi tegaknya agama Allah yang Maha Suci. Berdasarkan kesepakatan para tokoh agama dan pemimpin Sasak, beliau diangkat menjadi Panglima Jihad Sabilillah dalam perjuangan menguasir kekuasaan kafir yang sekian lama menginjak dan menzalimi umat Islam. Beliau syahid dalam pertempuran Paku Keling pada tahun 1891. Beliau wafat sebagai perisai agama dan umat Islam setelah diberondong dengan tembakan peluru-peluru emas. Tetapi menurut riwayat yang sahih, beliau tidak luka dengan tembakan itu. Beliau pindah alam sebagaimana wali Allah yang lain, meskipun yang tampak adalah beliau wafat.
Wallahu a'lamu bisyawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tuan Guru Ali Batu bukan sekadar mengajarkan murid-muridnya ilmu agama, berkeliling melakukan dakwah, akan tetapi juga sosok pejuang tangguh di zaman bangsa ini melawan penjajahan. Kiprahnya ikut serta memberantas atau mengusir penjajah dari Gumi Sasak ini sudah tak diragukan lagi. Seandainya tidak memimpin perang kala itu, mungkin masyarakat Pulau Lombok tidak banyak menemukan pondok pesantren, majelis ilmu, atau beribadah dengan tenang seperti pada saat sekarang ini.